kita dan aktivitas kita yang kita kerjakan, kita laksanakan hari ini senantiasa dicatat sebagai amal soleh yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo hudur, mari dalam kultum di waktu zuhur, di waktu yang sejenak ini bersama kita mulai kultum ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hudur, mari kita renungkan bersama apa yang telah disabdakan baginda Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ad-dina yusrun wa la yushaddadu ad-dinu illa ghalabahu fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil khutbati war rawhati wa syai'in min ad-dulja wa fi riwayatin saddidu wa qaribu wa ruhu wa syai'in min ad-dulja al-qasdu tabluhu. Rasulullah bersabda, sesungguhnya agama Islam ini adalah agama yang mudah dan tidaklah agama ini dijalankan dengan di luar kemampuan. Karena kalau kamu menjalankan agama di luar kemampuan, memaksakan diri, melebih-lebihkannya, maka kamu nanti akan lelah dan kau akan berhenti beragama. Maka bersikap bersahaja dan dekatilah kesempurnaan. Jangan lupa semua jalani ibadah itu dengan kegembiraan, serta jadikan waktumu di kala pagi, di kala sore, dan sebagian malam adalah penopang untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini? Ayo bersyukur. Pertama, bersyukur kita hari ini dijadikan hamba-hamba Allah yang bangun tidur dalam keadaan disuguhi iman. Bersyukurlah kita itu dijadikan seorang muslim. Kalau bangun pagi kita tetap dalam keadaan iman, jalankan ibadah, bersyukur. Yang kedua, bahwa agama itu adalah mudah. Agama itu benar, tidak ada yang berat dalam agama. Dalam kehidupan inilah agama. Ya, inilah beragama. Ya, berkehidupan ini sebenarnya beragama. Maka disuruhnya kita menjalankan beragama itu dengan kegembiraan, dengan hati yang gembira, dengan kenapa? Karena memang ibadah itu cirinya adalah menenangkan di dalam hati, menggembirakan di dalam hati. Ada kenikmatannya menjalani ibadah itu. Karena seluruh ibadah itu adalah dalam kebaikan. Semua kebaikan itu menenangkan, semua kebenaran itu menenangkan. Maka hukum itu lalu dipilah jadi dua. Al-halal bayyinun wal haramu bayyinun. Maka ada dosa, ada kemaksiatan, dosa, ada ibadah. Bilanya ada di situ. Berarti orang itu kalau tidak sedang berdosa, maka dia sedang ibadah. Maka disebutkan dalam beberapa kitab oleh ulama disebutkan inti ibadah itu tarkul ma'asi, Pak. Inti beribadah itu adalah meninggalkan yang dilarang oleh Allah, meninggalkan maksiat. Maka selain itu ibadah. Selain itu. Berarti tidur itu ibadah. Tidur itu ibadah. Ibadahnya apa? Ya karena kamu tidur, kamu meninggalkan maksiat.
Kalau wong maksiat yang mergo melek. Apa enten wong turu kok terdugem. Yang mergo melek terus malih. Enggak ada. Kemudian orang menggunjing orang itu terus kalau ada tidur, tidak ada Pak. Ngerasani mergo melek. Nek turu wis ibadah. Makanya ketika bapak-bapak terus sering tidur di rumah, maka ketika disapa istri, kita beristri bilang, Pak, saya sedang ibadah. Ibadahnya adalah itu kan tidur, meninggalkan maksiat. Makan berarti ibadah, makan itu ibadah Pak. Makanya nek omahan itu kok garwane makan terus jadi dioroi. Malah Pak ora ibadah mangan Pak. Nah, kenapa? Karena semua tatanan selain bermaksiat adalah ibadah. Maka boleh ditata. Hal yang sederhana hidup ini. Wong tidur dan makan itu perintah Quran Pak. Kulu washrabu wala. Rumusan hidup itu sederhana. Nek kowe ngelih, kalau kamu lapar, makanlah. Ini Quran. Jadi seorang makan sebenarnya sedang menjalankan perintah. Kalau kamu haus, minum. Kalau kamu lelah, istirahat. Kalau kamu sakit, berobatlah. Kalau kamu ngantuk, tidurlah. Ini Quran kabeh. Kayak ngene penak ya Allah. Apa yang kemudian memberatkan kalian untuk tidak beribadah? Tidak. Dan Allah jadikan kenapa tadi perintahnya Nabi bergembira? Karena orang itu untuk menikmati gembira, menikmati hidup ini dimudahkan oleh Allah. Maka sebegitu mudahnya orang untuk menuntut kenikmatan. Iya. Contoh, makan agar nikmat, maka diberinya lauk yang paling istimewa oleh Allah. Apa lauknya? Lapar. Alladzi at'amahu min ju'. Ini Quran ini. Allah yang kemudian menjadikan lapar itu lauk untuk menikmati makan. Nikmal ujumu al-ju'. Nikmat-nikmatnya lauk itu adalah lapar. Orang kalau lapar, maka sesederhana itu Pak untuk menemukan kenikmatan. Nopo mawon enak di mana? Wong kok meleh, nasinya hangat, lauknya tempe garit, pakai sambal. Apa? Apa mau sambal logo? Larang nih. Sambal bawang, rasanya sudah nikmat. Maka disuruhnya kita itu kalau selesai makan, alhamdulillah. Orang kok tidak menemukan kenikmatan makan karena dibikin sendiri. Mau kok raiso menikmati makan? Ini 3 BKBD. Bukan karena Allah tidak menyediakan orang untuk menikmati makan, disediakan. Kalau pun toh kemudian sebegitu sederhananya, ini kayak tubuh, yang murah tenang. Wong namun sego tempe garit, kira-kira berapa? Kantin beli berapa? Sego tempe garit sambal itu berapa? Sampai itu 5.000. Oh kantin itu tuh kan? Orang akan tutup, bukan regane piro. Tidak masih gitu lah. Segala itu berapa sih? 5.000 Pak. Masa Allah. Jadi uang jadinya kalau duit 15.000 sedino wis guyu-guyu kan. 15.000 semangat terus. Masa ini cara parkir kira-kira dalam berapa? 5 sepeda. Sebegitu sederhana, murah. Begitu. Sing marai ruwet tak kepikiran itu orang. Tak kudu tak mimbah mau barang tadi kalau Pak. Ingat dilalui. Kalau kamu ngantuk tidurlah. Orang untuk menemukan tidur nikmat diberinya oleh Allah bukan Bapak. Allah. Wa ja'alna naumakum subata. Tidur disebut di Quran. Maka tidur itu harus ditata. Sama dengan makan tadi, mulai dengan bismillah, selesai alhamdulillah. Tidur juga begitu. Agar tidur menjadi ibadah, maka diberinya kamu kemudian kenikmatan untuk bisa tidur. Apa
katanya. Wong kok ngantuk, gelar tikar nyetek TV. Iya tak? Pakai bantal. TV ini simulasi nyeteknya wis marah. Nggih lho, nggih. Nggih, Pak. Loh, jangan kok gelar tikar pakai bantal. Wong wis ngantuk. Lungguh iki besok dulu. Ora sampe ngoki wali ra sampe. Sampe ngoki wali. Ini namung contoh. Menikmati. Maka selesai kamu tidur, Alhamdulillah, Alhamdulillah ya Allah, terima kasih saya bisa tidur dengan nyenyak. Maka terus bergembira dalam ibadah yang bergembira. Maka pesannya di kitab Imam Muhammad itu, la yajri ala qalbika wa lisanika dzikr. Janganlah kamu ketika bangun tidur itu kecuali di dalam hatimu dan di dalam lisanmu yang pertama kali kau pikirkan dan keluar dari lisanmu adalah bersyukur. Kene tangi turu syukur dhisik. Alhamdulillah dhisik Pak tangi turu. Ojo tangi turu, ojo goleki HP. Mantan boten tangi turu. Malah nyukurin apa anak. Nek tangi turu rasa goleki HP, syukur dhisik. Alhamdulillahkan dulu batin bersyukur karena bisa tidur dengan nyenyak, dan itu pemberian Allah. Dan orang kalau tidak bisa tidur, Pak, urusannya dokter nih, larang nih, loro nomornya sini, insomnia. Awak itu rasa nganggo pil, kurang, orang bersyukur, tangi dulu syukur disini. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa dan itu agama. Maka tidur kita jadi ibadah, bekerja kita jadi ibadah. Yas'a li auladihi as-saghiri wa huwa fi sabilillah. Barang siapa berangkat bekerja, menyiapkan diri dengan mencari rezeki yang halal untuk anaknya, untuk keluarganya, maka pahalanya dengan jihad fi sabilillah sama. Maka jadikanlah pagi, siang, dan sore bernilai ibadah. Mulailah dengan bismillah, akhirlah semuanya dengan alhamdulillah. Saya kira itu kultur kita. Mudah-mudahan kita bisa melakukan. Jadi tenang. Nek tangi turu, moco alhamdulillah. Ojo goleki. Saya kira itu. Hari kita salam yang baca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum.